Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik pada mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan akan menjelaskan metode CARL. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raditya Ayuning Tias, NIM 9, lalu rekan saya Nadiatul Fariha, NIM 17, Agnes Dwi Safitri, NIM 26, Betaria Winda Aditya Putri, NIM 27, dan Salvi Filza Rusdiana, NIM 45. Secara garis besar, penentuan prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Di sini kami akan menjelaskan salah satu metode kuantitatif, yaitu metode CARL. Jadi, apa sih metode CARL itu? Metode CARL merupakan metode yang cukup baru di bidang kesehatan. Metode ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah jika data yang tersedia adalah data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara scoring. CARL sendiri ialah singkatan dari capability, yaitu kemampuan, accessibility atau kemudahan, readiness, kesiapan, dan leverage, yaitu pengaruh. Penggunaan metode CARL untuk menetapkan prioritas masalah dilakukan apabila pengelola program menghadapi hambatan keterbatasan dalam menyelesaikan masalah. Penggunaan metode ini menekankan pada kemampuan pengelola program. Yang pertama yaitu capability. Capability ialah kemampuan dan ketersediaan sumber daya seperti pendanaan, sarana, dan prasarana. Selanjutnya yaitu accessibility. Accessibility ini adalah tingkat kemudahan masalah yang ada. Tingkat kemudahan ini dapat didasarkan pada ketersediaan metode, cara, teknologi, serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan yang ada. Selanjutnya yaitu readiness, yaitu kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran, seperti keahlian atau kemampuan dan motivasi. Selanjutnya yaitu leverage. Leverage ini adalah seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah yang dibahas. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kali ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode CARL. Nah, kelebihan dari metode CARL ini dengan masalah atau solusi yang relatif banyak bisa ditentukan peringkat atas masing-masing masalah sehingga bisa diperoleh prioritas masalah tersebut. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya ada 3. Yang pertama yaitu penentuan skor sangat subjektif sehingga sulit untuk distandarisasi. Yang kedua, yaitu penilaian atas masing-masing kriteria terhadap yang diskor. Perlu kesepakatan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam penentuan peringkat. Yang ketiga, objektivitas hasil peringkat masalah atau solusi kurang bisa dipertanggungjawabkan karena penentuan skor atas kriteria yang ada. Pada metode CARL, kriteria tersebut harus diberikan skor 1-5. Semakin besar skor, semakin besar masalahnya, sehingga makin tinggi letaknya pada urutan prioritas. Setelah masalah atau alternatif pemecahan masalah diidentifikasi, kemudian dibentuk atau dibuat tabel kriteria chart dan diisi skornya. Bila ada beberapa pendapat tentang nilai skor yang diambil adalah Renata. Setiap faktor unsur kemudian dikalikan secara berlanjut. Semakin besar hasilnya, maka semakin utama prioritasnya, sehingga menghasilkan suatu jumlah yang berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah langkah pelaksanaan dari metode CARL. Yang pertama, pemberian skor pada masing-masing penyebab masalah dan perhitungan hasilnya. Kemudian yang kedua, tulis masalah atau penyebab masalah atau alternatif penyelesaian masalah dan letakkan pada lembar flipchart atau papan tulis atau whiteboard. Kemudian yang ketiga, tentukan skor atau nilai yang akan diberikan pada tiap masalah atau penyebab masalah atau alternatif penyelesaian masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, berikan skor atau nilai untuk setiap alternatif masalah berdasarkan kriteria CARL, capability, accessibility, readiness, dan leverage. Kemudian contoh dari penetapan skor metode CARL yaitu skor 1
Untuk sangat tidak menjadi masalah, skor 2 tidak menjadi masalah, skor 3 cukup menjadi masalah, skor 4 sangat menjadi masalah, dan skor 5 sangat menjadi masalah atau mutlak. Kemudian untuk rumus dari perhitungan Karl ini sendiri adalah C kali A kali R kali L. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang contoh permasalahan. Dr. Tia adalah seorang dokter yang bekerja di Puskesmas. Pada setiap Puskesmas terlaksana program pemantauan wilayah setempat, termasuk tempat bekerja Dr. Tia, yaitu Puskesmas Anggrek. Program tersebut antara lain PWS Gizi dan PWS KIA. Dari hasil PWS KIA ditemukan cakupan ibu dengan komplikasi kebidanan yang cukup tinggi. Komplikasi kebidanan pada ibu dibagi menjadi 5, yaitu ibu hamil dengan preeklamsia, ibu hamil dengan DM gestasional, ibu hamil dengan SLE, ibu hamil dengan hipertiroid, ibu hamil dengan infeksi saluran kemih. Dr. Tia bersama para petugas kesehatan di Puskesmas tersebut akan mendiskusikan prioritas masalah dari cakupan ibu dengan komplikasi kebidanan cukup tinggi di daerah tersebut dengan menggunakan metode CART serta melakukan penata laksanaan dari prioritas masalah tersebut. Penentuan prioritas penyakit menggunakan metode CART. Yang pertama, ibu hamil dengan preeklamsia dengan capability dengan skor 5 yaitu sangat menjadi masalah yaitu mutlak. Kemudian accessibility dengan skor 4 yaitu sangat menjadi masalah. Kemudian readiness dengan skor 4 yaitu sangat menjadi masalah, dan leverage dengan skor 2 yaitu tidak menjadi masalah dengan total nilai 160 dengan rank 1. Kemudian masalah yang kedua, ibu hamil dengan DM gestasional yaitu capability dengan skor 4 yaitu sangat menjadi masalah, accessibility dengan skor 5 yaitu sangat menjadi masalah atau mutlak. Kemudian readiness dengan skor nilai 4 yaitu sangat menjadi masalah, dan leverage dengan nilai 1 yaitu sangat tidak menjadi masalah. Total nilai yaitu 80 dengan rank 3. Kemudian ibu hamil dengan hipertiroid yaitu capability dengan skor 5 yaitu sangat menjadi masalah atau mutlak. Kemudian accessibility-nya dengan skor 5 sangat menjadi masalah atau mutlak. Kemudian readiness dengan skor 3 yaitu cukup menjadi masalah. Kemudian leverage dengan skor 2 yaitu tidak menjadi masalah. Total keseluruhan nilai yaitu 150 dengan rank 2. Kemudian ibu hamil dengan SLE capability dengan skor 2 yaitu tidak menjadi masalah. Kemudian accessibility-nya dengan skor 2 tidak menjadi masalah. Kemudian readiness dengan skor nilai 2 tidak menjadi masalah, dan leverage dengan skor nilai 2 tidak menjadi masalah. Total nilai yaitu 16 dengan rank 4. Kemudian ibu hamil dengan infeksi saluran kemih capability dengan skor 2 yaitu tidak menjadi masalah. Accessibility dengan skor nilai 3 yaitu cukup menjadi masalah. Kemudian readiness dengan skor nilai 2 tidak menjadi masalah, dan leverage dengan skor nilai 1 yaitu sangat tidak menjadi masalah. Skor nilai total yaitu 12 dan ranknya 5. Berdasarkan analisis cakupan ibu dengan komplikasi kebidanan di Puskesmas Anggrek menggunakan metode CART, pada tabel di atas didapatkan nilai tertinggi pada permasalahan ibu hamil dengan preeklamsia. Oleh karena itu, penyakit yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu dengan ibu hamil dengan preeklamsia.